Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lum'atu Tahiroh, NIM 20070160040. Saya akan menjelaskan bab 5 pada subbab 3, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, attachment, serta daycare bagi anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yang pertama ada keluarga. Perkembangan anak ini sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, dan orang tua berperan sebagai pendorong serta figur contoh untuk anak. Faktor pengaruh dalam keluarga itu ada 3. Yang pertama, status di keluarga. Sosialisasi anak akan dipengaruhi oleh statusnya di dalam keluarga tersebut. Siapakah dia di dalam keluarga tersebut? Apakah dia seorang anak? Apakah dia seorang adik? Apakah dia seorang kakak? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya, seperti bagaimana ia harus berperan sebagai kakak, bagaimana ia harus berperan sebagai adik, bagaimana ia harus berperan sebagai anak. Faktor pengaruh dalam keluarga yang kedua yaitu ada keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga keutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak akan berjalan dengan lancar, karena tidak ada faktor yang mengganggu berjalannya proses sosialisasi anak tersebut. Yang ketiga itu ada sikap dan kebiasaan orang tua. Sikap dan kebiasaan orang tua biasanya menurun kepada anak. Jika orang tua memiliki sikap yang ramah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitarnya, maka dapat dipastikan bahwa sosialisasi anak juga akan berkembang dengan baik. Faktor yang kedua itu ada kematangan anak. Bersosialisasi ini memerlukan kematangan fisik dan psikis. Anak memerlukan kematangan intelektual dan emosional untuk mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat dari orang lain. Faktor yang ketiga itu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Faktor yang keempat itu pendidikan. Pendidikan ini merupakan proses sosialisasi yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Faktor yang terakhir yaitu ada kapasitas mental mengenai emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Anak yang bisa berkemampuan bahasa secara baik ini juga akan memiliki sosialisasi yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional, yang pertama ada keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya anak menjadi lebih rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Faktor berikutnya adalah faktor belajar. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi itu ada 5. Yang pertama, belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan bimbingan dan pengawasan, belajar dengan mempersamakan diri, dan belajar melalui pengondisian. Faktor yang ketiga yaitu konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat mengamati konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Faktor berikutnya adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah lembaga yang pertama mengajarkan individu bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Keluarga ini berfungsi sebagai sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Perkembangan attachment. Attachment ini adalah kelekatan, keterikatan atau kasih sayang simpati yang kuat terhadap seseorang yang merupakan hasil dari interaksi atau hubungan interpersonal. Tahap-tahap attachment itu ada 3. Yang pertama, indiscriminate attachment, yaitu pada usia 0-7 bulan. Pada tahap ini, bayi dapat memprotes atau menyatakan ketidaksenangannya ketika ia diturunkan atau dipisahkan dari gendongan atau pelukan. Tapi, bayi tidak mempermasalahkan siapa yang menurunkannya, baik yang menurunkan ibunya ataupun bukan ibunya. Tahap yang kedua yaitu specific attachment, yaitu pada usia 7-11 bulan. Pada masa ini, bayi akan lekat hanya pada satu orang, pada umumnya dengan ibunya.
Bayi akan menunjukkan kesedihannya ketika diturunkan atau dipisahkan dari gendongan atau pelukan ibunya, dan akan merasa senang jika tetap dalam pelukan ibunya. Hal ini diekspresikan dengan senyuman dan vocalization sebagai tanda atau ungkapan senang atau ketidaksenangan mereka. Tahap yang ketiga yaitu multiple attachment, yaitu pada usia 11 sampai lebih dari 18 bulan. Anak mulai menunjukkan attachment-nya pada orang lain, pertama-tama hanya pada satu orang, kemudian pada beberapa orang, sampai anak berusia 18 bulan. Namun, pada anak-anak tertentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan attachment. Yang pertama, perpisahan yang tiba-tiba antara anak dengan pengasuh atau orang tua. Perpisahan traumatik bagi anak bisa berupa kematian orang tua dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, atau anak yang harus hidup tanpa orang tua karena sebab-sebab lain. Faktor yang kedua yaitu penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik. Sistem pendidikan yang tradisional ini seringkali menggunakan cara hukuman, baik fisik maupun emosional, untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. Orang tua sering bersikap menjaga jarak dan bahkan ada yang membangun image menakutkan agar anak hormat dan patuh dengan orang tua. Faktor yang ketiga yaitu pengasuhan yang tidak stabil. Pengasuhan yang melibatkan terlalu banyak orang bergantian, tidak menetap oleh satu atau dua orang tua menyebabkan ketidakstabilan yang dirasakan anak, baik dalam hal ukuran cinta, kasih, perhatian, dan kepekaan respon terhadap kebutuhan anak. Faktor berikutnya adalah sering berpindah tempat atau domisili. Seringnya berpindah tempat membuat proses penyesuaian diri anak menjadi sulit, terutama bagi seorang balita. Situasi ini akan menjadi lebih berat baginya jika orang tua tidak memberikan rasa aman dengan mendampingi mereka. Pengaruh attachment pada pertumbuhan selanjutnya. Yang pertama yaitu dapat membentuk rasa percaya pada anak terhadap orang tua. Terjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga anak tidak merasa diasingkan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu anak menjadi terbuka kepada orang tua. Yang keempat, anak memiliki emosi yang positif, empati yang besar, lebih mampu mengambil inisiatif, merespon, serta melanjutkan hubungan dengan orang lain. Daycare bagi anak. Daycare ini merupakan lembaga penitipan anak yang dapat menggantikan peran orang tua dalam merawat dan mengasuh anak saat orang tua sedang bekerja atau tidak berada di rumah. Kualitas daycare yang baik untuk anak itu yang pertama, memiliki tempat fasilitas yang baik untuk anak berada di sana, memiliki pengasuh yang terlatih terhadap perkembangan anak. Anak-anak mendapatkan alat permainan yang mendidik yang merangsang semua aspek perkembangan anak dan memiliki program yang mendukung optimalisasi perkembangan anak di usianya. Pengaruh daycare terhadap perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan anak ini akan terpengaruh terhadap kualitas daycare. Daycare yang memiliki kualitas yang buruk akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, terlebih pada bayi yang kurang dari 1 tahun. Ini akan menyebabkan bayi cenderung kurang berkompeten secara sosial, kurang patuh, kurang dapat mengendalikan diri, kurang berorientasi pada tugas, lebih memperlihatkan sikap permusuhan, dan mengalami lebih banyak masalah dalam interaksi dengan teman sebayanya. Hal ini dikarenakan menurut Erikson, kebutuhan dasar anak pada masa bayi atau baru lahir sampai dengan kurang lebih dari 1 tahun adalah kebutuhan yang bersifat biologis dan psikologis. Kebutuhan biologis seperti makan, minum, pakaian, dan segala urusan pencernaan. Sedangkan kebutuhan psikologis ini seperti kebutuhan akan rasa aman, merasa diri dicintai dan diperhatikan, dan kebutuhan untuk dilindungi. Untuk itu diperlukan figur caregiver dan pola pengasuhan yang konstan dan stabil, sehingga anak bisa mempercayai dan meyakini bahwa caregivernya selalu siap menanggapi kebutuhannya, karena anak berkembang lebih optimal jika caregiver dalam daycare dapat memberikan secure attachment pada anak. Attachment orang tua dan anak yang dititipkan di daycare. Menitipkan anak di daycare tidak sepenuhnya benar akan membuat attachment anak dan orang tua berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup di tahun pertamanya, maka akan tumbuh basic trust dalam anak. Interaksi anak dan orang tua bisa dilakukan sebelum dan sepulang dari daycare. Dengan memberikan kualitas interaksi yang penuh dan intens, maka attachment anak dan orang tua tetap terjaga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.